الحضرمي وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نبوي بن عمر بن عربي الجبي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi tempat apa yang paling dicintai Allah, yang paling agam Allah dengan orang-orang yang ada di situ, itu rumahnya Allah. Kita saat ini dipilih oleh Allah ada di tempat ini. Maka ini nikmat yang azim, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, selain kita dikumpulkan di tempat yang baik, Bapak Ibu, kita juga dikumpulkan oleh Allah di waktu yang baik. Bainal isya'in, antara maghrib dengan isya'. Ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh guru mulia Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kata beliau, bagi orang yang sudah berumur 40, 50, 60, yang banyak waktunya habis sia-sia. Artinya ya tak banyak perolehan, tak banyak ibadah yang dilakukan. Tapi kemudian dia sadar dan dia nyesal dengan waktu-waktu yang telah dilaluinya itu. Nyesal kalau pacak balik dia nak ngulang. Tapi tak mungkin, nak ngulang itu tak mungkin. Maka kata Sayyidil Habib Umar, bagi mereka yang menyesali apa yang telah lewat, maka cara menebusnya, cara ngejar ketinggalannya di sisa umurnya ini, hendaklah dia manfaatkan 4 waktu. 4 waktu, Bapak Ibu. Yang kata beliau, jangan nian 4 waktu ini kita habiskan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan melakukan gawe-gawe yang baik. Apa baik 4 waktu tersebut? 1, bainal isya'in, antara maghrib dengan isya'. Dari maghrib ke isya' ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu kalau sudah diberkahi oleh Allah, maka yang sedikit jadi banyak, Bapak Ibu. Rezeki.
Ada orang hidupnya tuh ya rezeki itu biasa baik, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rezeki yang dikit itu banyak perolehan, banyak hal yang bisa dia lakukan. Itulah waktu ini. Waktu antara maghrib dengan isya itu adalah waktu yang singkat, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai ketaatan yang dilakukan di waktu ini berbeda nilainya di sisi Allah dengan ketaatan yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Jadi usahakan mulai malam ini belajar gitu. Di awal tahun baru ini, pokoknya antara maghrib dengan isya ini tidak kita lakukan kecuali hal yang bernilai ibadah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan Bapak Ibu. Dari maghrib dengan isya megang HP kaji dulu. Nak nonton TV kaji dulu. Tak pula lama waktu antara maghrib dengan isya. Tahankan kelah. Itu waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, kata Sayyidil Habib Umar, waktu sejenak sebelum maghrib. Sejenak sebelum maghrib, petang-petang itu itu juga termasuk waktu yang diberkahi oleh Allah. Maka pastikan diri kita di waktu-waktu ini kita termasuk orang yang pandai memanfaatkan waktu sejenak sebelum maghrib. Maka bersyukur Bapak Ibu, termasuk nikmat yang besar dari Allah. Misal kita sebelum maghrib itu petang, lah sudah mandi, baju lah rapi, lah siap nak ke masjid. Itu kita kadang tak menganggapnya rezeki itu rezeki. Tak seluruh orang dapat yang itu. Ada mereka yang diberikan oleh Allah, retawanya. Sampai kita tiwas melihatnya. Alangkah banyak duit si anu itu je kita. Tapi coba perhatikan, kalau kita nak merenung, terkadang mereka tidak diberikan oleh Allah rezeki sebagaimana yang kita dapatkan. Maghrib masih sibuk, maghrib masih di jalan, malam orang lah tidur, dia masih ngurusi gawe. Maka itu ya termasuk nikmat yang besar dari Allah. Maka manfaatkan yang kedua waktu sebelum maghrib, sejenak sebelum maghrib. Dua. Yang ketiga, manfaatkan waktu sejenak sebelum subuh, waktu sahur, waktu yang biasa kita pakai untuk sahur kalau nak puasa. Itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketaatan yang dilakukan di waktu-waktu tersebut berbeda. Maka manfaatkan, usahakan Bapak Ibu, kita latih jago sebelum subuh. Sempatkan 2 rakaat. Tak usah muluk-muluk. Apalagi baru nak mulai membiasakan diri. Kayak gitu tahu jago tahajud jam 1. Pakam. Tak tidur-tidur ben subuh tekan tu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Sejenak sebelum subuh itu jago, mayanglah 2 rakaat, berzikir, istighfar. Itu waktu yang diberkahi oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Sayyidil Habib Umar, waktu setelah subuh. Waktu setelah subuh sampai matahari terbit. Itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada zikir pagi petang. Ada zikir pagi petang. Kenapa? Karena 2 waktu ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah di masjid, di tempat yang baik dan juga di waktu yang baik. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa kita duduk di masjid ini niat i'tikaf. Di samping niat untuk menuntut ilmu, niat i'tikaf. Yang belum berniat, niat i'tikaf dari sekarang. Dan juga disebutkan dalam riwayat, siapa yang duduk i'tikaf di masjid dengan niat nunggu waktu isya. Niatkan juga ini nunggu waktu isya. Kita duduk ini dalam rangka nunggu datangnya waktu isya. Maka selama kita duduk ini, kita dihitung sebagai orang yang sholat. Kan besar, faedah yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan permintaan pengurus masjid, kita ngaji
2 minggu sekali, tiap malam Rebu. Kami selain di Siko, malam Rebu itu ada pengajian di Masjid Al-Falah. Jadi di selang-selingi di Biko, sudah itu di Al-Falah, sudah itu di Siko lagi. Pengurus masjid mintanya kami bahas fikih. Bahas fikih. Jadi kaki kita bakal ngaji kitab Safinatun Najah, sebuah kitab standar dalam madhab Syafi'i, dan kita belajarnya dari pangkalnya sesuai permintaan. Cak lolo-loloan baik gitu. Jadi aku waktu diminta Pak Haji Gidang, Mang Benu ngomong dari pangkalnya, dari bab toharo, dari bab bersuci. Siapa tahu Bapak Ibu, lamo iku ni cara kita berwudu, cara kita sholat ternyata masih salah. Siapa tahu? Kalau ternyata benar, ya alhamdulillah. Kalau ternyata salah, ya alangkah sayang nasib ibadah kita itu. Maka nak kita benari, mumpung masih ada waktu, dan jangan anggap remeh perkara ini. Kadang ada sebagian orang ngomong, uji diri kon salah mayang itu nih, bukan baik itu dahulu lai Tuhan tu tertilah, bukan baca baik itu mudah-mudah Tuhan tertilah. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah itu ada dua, ada bab sah, ada bab qabul. Bab sah itu ya ibadah kita sah, dihukumi sah, artinya dianggap mengerjakan ibadah tersebut. Salat dianggap sah, dihitung kita berarti dianggap mayang. Tapi kalau ibadah kita tidak sah, tidak sesuai dengan syarat, tidak sesuai dengan rukun, walaupun hari-hari nampaknya mayang, 5 waktu tak tinggal, tapi salah, di sisi Allah terhitung orang yang tak mayang. Karena ngapa? Salah. Inilah pentingnya kita belajar itu. Jadi ibadah itu sekali lagi ada bab sahnya, sah atau tidaknya. Nah, nak melihat sah atau tidaknya itu dilihat sesuai dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan aturannya, sesuai tadi. Kalau sesuai, sah. Nah, setelah ibadah itu sah, maka kita berbicara qabul. Ibadah ini diterima oleh Allah pondok. Nah, itu bab lain antara sah dengan diterima. Yang mengusahakan sah kita seorang. Dengan cara apa? Ya belajar. Nyari tahu bab mana mayang yang sah itu bab mana. Nah, kayak gini, setelah ibadah kita sah, baru hak Allah. Nah, nak nerima pondok itu hak Allah. Ini berbicara masalah qabul, diterima apa tak ada ibadah kita tadi. Ibadah yang tidak sah, ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Ibadah yang sah banyak faktor. Makanya kita setelah mayang berlalu berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, tak terima kenyo mayang kami, rukuk kami, sujud kami. Kalau semayang itu ceto diterima, nah aku nak berdoa lagi tak terima kan? Kenapa kita minta terima kan? Karena belum tentu diterima. Jadi ibadah yang sah belum tentu diterima. Tapi ibadah yang tak sah pasti tak diterima. Itu rumusnya. Kenapa ibadah yang tak sah pasti tak diterima? Iya, apa yang tak sah tuh dianggap tak ibadah. Apa yang nak diterima? Logika mudahnya Bapak Ibu. Kita nak melamar pegawai, nak masuk kantor itu, pas dibaca persyaratan, syaratnya harus S1, naruh SKCK, banyak syaratnya itu. Nah, itu ibarat mayang, itu syarat sah semayang. Nah, kita penuhi dulu syarat itu. Lah cukup syarat tadi yang ditetapkan oleh perusahaan, baru kita majukan. Nah, itu aku melamar pegawai. Itu syarat-syaratnya lah kelengkapi. Kira-kira apa syarat lah lengkap, ceto diterima pun ada.
Belum tentu. Belum tentu kan diterima. Ada faktor lain. Ya apalagi Bapak hari nak naruh orang dalam. Apa itu kan? Nak bukan itu belum tentu diterima. Tapi kalau ibadah yang tak sah, artinya tidak terpenuhi syaratnya, ceto tak diterima. Waktu ngajukan di bagian penerimaan, coba mana syarat-syaratmu? Ijazah mana? Ijazah tak naruh, ceto tolak orang sudah. Pasti tak diterima sudah. Maka di sini pentingnya kita belajar ilmu fikih untuk memastikan ibadah kita itu sah secara syariat. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar ibadah kita tadi tak terima kenyo. Jadi baik itu. Jadi tak baca bang ngomong dahulu lah Tuhan tu tertilah. Kita kan disuruh belajar. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tentang keutamaan menuntut ilmu ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis Bapak Ibu, hadis pertama yang ku hafal. Kelas 3 ibtidaiyah di Nurul Yakin. Aku terkenang benar. Ikolah hadis yang pertama ku hafal. Jadi berkesan hadis ini di aku. Kenapa hafal itu? Tertulis di libur raport. Sampul raport kami itu tertulis hadis ini. Maka aku terkenang terus. Apa hadisnya? Talabul ilmi faridatan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Pengertian wajib itu dikerjakan dapat pahala, tak digawekan berdosa. Itu pengertian wajib. Lah tahu galau gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seluruh ilmu wajib nak dipelajari? Kan tadi talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Nah, apakah seluruh ilmu wajib dipelajari? Tak ada. Kalau segala ilmu wajib dipelajari, ndak lagi gawe lain. Mencarilah jurung. Nak belajar terus. Ilmu ini banyak melagalanya nak dipelajari. Maka tidak seluruh ilmu wajib dipelajari. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, di bagian awal itu beliau membagi hukum-hukum mempelajari ilmu. Jadi tidak seluruh ilmu itu wajib. Yang pertama ada ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain. Kita lah tahu pengertian fardu ain. Beda fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain, segala orang wajib belajar, segala orang wajib ngawekan. Kalau fardu kifayah, tak ada seluruh orang. Kalau ada yang sudah ngawekan, maka gugur tuntutan bagi yang lain. Itu fardu kifayah. Nah, ilmu yang fardu ain, yang seluruh kita Bapak Ibu wajib belajar, ada berapa? Jawabannya ada 3. Kenangkan ilmu yang fardu ain ada 3. Artinya man ketiga ilmu ini kita tak ada belajar berdosa. Apa baik ilmu yang 3 itu? 1, ilmu fikih. 1. Kedua, ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang ketiga, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau disebut ilmu tauhid, jangan tinggi gini bayangan. Kau nak belajar makrifat, bukan yang baik itu. Yang wajib itu ya kita tahu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, yang standar-standar. Itu ilmu tauhid. Begitupun ilmu tasawuf. Nah, sama baca ilmu tauhid. Kalau dengar ilmu tasawuf itu jangan tinggi gini kita. Kadang kita lah dengar tasawuf itu lah terduluan. Wah, itu ilmuwan itu tingkat tinggi. Tasawuf itu sederhananya Bapak Ibu ilmu akhlak. Ilmu akhlak.
Ngajarkan kita kalau dapat nikmat syukur, kalau diberikan oleh Allah ujian sabar. Dengan manusia tak boleh naruh iri dengki. Itulah ilmu tasawuf. Nah, jadi kami ulangi lagi, 3 ilmu yang hukumnya fardu ain. Apa baik? 1, ilmu fikih. 2, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, dari mana ketiga ilmu ini? Ulama mempunyai pendapat bahwa hukum mempelajari ketiga ilmu ini adalah wajib. Dari hadis Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan nama hadis Jibril. Hadis Jibril. Dulu waktu sekolah agama di Nurul Yakin, Bapak Ibu, ada pelajaran hadis, kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, hadis pertama itu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis kedua, nah hadis yang nak kita bahas ini hadis Jibril. Jadi diceritakan di situ malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku, unjuk tahu aku Islam tu yang apa? Maka dijawab oleh Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahawa tak naruh Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, wa tuqimas shalah, engkau menunaikan zakat, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berangkat haji kalau mampu. Nah, kira-kira belajar mayang, belajar puasa, belajar zakat, belajar bab haji itu di ilmu apa lah? Ilmu fikih. Maka dari hadis ini ulama keluarkan, berarti ilmu pertama yang wajib fikih. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan malaikat Jibril, ma makna Islam? Apa makna Islam? Nah, itu rukun Islam yang pertama. Nah, kita sekaligus berbicara tentang rukun agama. Rukun yang pertama, rukun Islam. Belajar rukun Islam di mana? Di fikih. Nama ilmunya ilmu fikih. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Sekarang dia tahu aku, wahai Muhammad, iman itu yang apa? Maka uji Nabi, al-iman an tu'mina billah. Iman itu engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya dengan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, percaya kepada hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir yang baik dan buruk. Belajarikan di mana? Di ilmu mana? Ilmu tauhid, belajar iman kepada Allah. Dari pertanyaan malaikat Jibril tentang rukun iman. Nah, jawaban rukun iman di mana? Di ilmu tauhid. Dan yang terakhir, bertanya pula malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan. Njuk tahu aku ihsan tu yang apa? Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara, kalaupun engkau tak pacak melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihat kau. Inilah ilmu tasawuf. Jadi rukun agama, Bapak Ibu, kalau ditanya orang, rukun agama ada berapa? Jawabannya ada 3 rukun agama. Apa baik? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa maaf? Apa baik rukun agama 3? Iman, Islam, ihsan. Belajar iman di mana? Di ilmu tauhid. Belajar ihsan apa? Islam di mana? Di ilmu fikih. Belajar tasawuf apa? Belajar ihsan di mana? Di ilmu tasawuf. Jadi fikih, tauhid, tasawuf. Itu keutamaan belajar ilmu fikih. Ya.
Nah, belajar ilmu fikih ini Bapak Ibu sekali lagi jadi hukumnya fardu ain. Nah, sehingga di situ dijelaskan. Sebentar. Wajib hukumnya. Yajibu 'alan nisa. Nah, ini perhatikan orang betina. Yajibu 'alan nisa. Wajib bagi orang betina an yata'allamna ma yahtajna ilaihi. Wajib mempelajari apa-apa baik yang mereka perlukan dalam urusan agama ini. Min babil haid, dari bab haid. Ibu-ibu pernah tak ada lama kau belajar serius tentang bab haid? Disebutkan di situ yajibu 'alan nisa. Wajib bagi orang betina belajar bab haid ka ghairihi. Dan juga yang lainnya yang terkait dengan urusan mereka, urusan orang betina. Terutama Bapak Ibu, ini nyimpang dikit agak jauh sebenarnya, ini bab munakahat, tapi kepalangan aku terkenang aku sampaikan. Ini banyak terjadi. Ini perhatikan orang betina. Bak kuariko ini Bapak Ibu, hukum itu ini lagi dipakai orang. Hukum iddah. Kalau betina kematian laki itu naruh masa iddah. Naruh masa iddah. Masa iddahnya berapa? 4 ashhuri wa asyra, kata Allah. 4 bulan 10 hari. Masa iddah orang betina. Jadi bukan 40 hari Ada berapa kali aku terdengar orang betina ngomong masa iddah seorang perempuan yang tinggal mati suami, ujinya 40 hari. Bukan 40 hari, 4 bulan 10 hari. Dan ketika dalam masa iddah tersebut mereka wajib menjalankan yang namanya ihdah. Apa itu ihdah? Tak ada ngeluar rumah, tak boleh berias. Itu ihdah. Bakari hukum ikan ini lagi dipakai orang. Tak boleh keluar rumah. Sekalipun nak ngaji. Selagi yang dipelajari itu bukan fardu ain. Pergi majelis zikir di situ, pergi ngaji di situ. Benar, ngaji itu gawe baik. Tapi kalau keluar rumah ngaji dalam keadaan masa iddah belum habis, dia masih dalam keadaan ihdat, bukan oleh pahala ngaji tadi, oleh dosa. Karena hukumnya haram. Ini pentingnya ilmu itu. Abak kali ini tak diperhatikan orang lagi. Belum habis masa iddah lah terkenyit-kenyit. Lah senam. Na'udzubillah. Ini wajib bagi orang betina belajar apa-apa baik yang berkaitan dengan urusan mereka, seperti bab haid, kaghairihi, dan juga yang lain. Fa in kana zawjuha aliman. Nah, ini perhatikan orang jantan. Fa in kana zawjuha aliman. Seandainya jika lakinya orang yang alim, artinya lakinya ngerti peke, lazimahu ta'limuha, maka wajib bagi lakinya tadi untuk ngajari bininya bab salat, bab haid. Wa illa, tapi man lakinya tak ngerti, aku bukan orang alim kan, tak ngerti juga, maka falahal khuruj li ta'allumi ma lazimaha ta'allumuhu ainan. Maka wajib bagi orang betina tadi untuk keluar dari rumah. Ngapa? Nyari guru yang pacak ngajari dia perkara-perkara yang wajib tadi. Jadi perhatikan Bapak Ibu urutannya. Pertama tuh yang wajib ngajari siapa? Laki. Ya cuma tak segala orang kan alim, tak segala orang. Nah makanya ketika lakinya tak pacak ngajari, betina itu harus keluar rumah. Dia harus nyari guru, atau lakinya yang nyarikan guru. Kau ngaji dengan si anu,
dan wajib dia merintahkan. Kenapa? Aku tak pacak ngajari kau. Jadi kau belajar dari kiai itu, dari ustadz itu belajar. Kemudian bal wa yahrumu man'uha, dan laki tak boleh melarang. Misal dia tak pacak ngajar Bapak Ibu. Nak ngajari bini tak pacak. Bini tadi bab mayang belum tuntas belajar. Dia nak belajar. Maka lakinya kemudian mencegah. Tak usah aja kau nak keluar rumah. Dia mencegah, itu hukumnya haram. Kenapa? Yang nak dipelajari ini fardu ain, yang tak jadi urung. Yang mestinya tugas dia ngajari. Nah, karena dia tak baca. Illa an yas'ala wa yukhbiraha wa huwa thiqa. Kecuali lakinya pacak ngajari dia. Baru boleh laki tadi melarang. Ada laki ni alim, ngerti fikih, bininya nak keluar dari rumah, nak kemana kau? Aku nak ngaji situ, ngaji fikih. Dia pacak ngajari, tak usah dia keluar. Boleh, dia punya hak untuk melarang. Apa? Dia pacak ngajari. Tak perlu kau keluar rumah katanya. Tapi kalau lakinya tak pacak ngajari, tak boleh dia melarang. Tapi perhatikan ibu-ibu yang hobi ngaji, iko ni boleh keluar tanpa izin laki iko ni. Kalau yang nak dipelajari itu fardu ain. Fardu ain itu yang apa? Yang ku jelaskan tadi. Belajar bab wudu, belajar apa? Bab mayang. Nah itu fardu ain. Kamu keluar rumah tanpa izin laki boleh, bahkan haram soalnya laki mencegah. Nah ini menunjukkan kedudukan ilmu fikih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki dia tak boleh melarang. Tapi kalau betino ngajinya tuh bukan nak belajar fardu ain. Belajar yang umum-umum atau kaki nak pergi ke bitu acara zikir, apalagi ibu-ibu kan hobi mau pergi jauh-jauh. Apalagi lah baju seragam. Wah, ladas. Kaji pergi ke bitu, yang tak ngaji laju ngaji. Ladas berjalan tadi. Pergilah Bapak Ibu keluar rumah. Ngaji misalnya, milu kaki ada zikir di Senai, milu baju samo, tak permisi di laki, apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Kenapa? Dia keluar itu bukan untuk sesuatu yang fardu ain. Wajib izin laki. Ngomong dulu, kalau laki itu naruh kendak, kalau laki itu demam, tak kereki. Tak boleh. Jadi dulu kami tunjuk pertanyaan. Kata guru kami, "Pak mana lagi kamu ada betino keluar pergi acara zikir misalnya, tanpa izin suami. Di tengah zikir itu mati. Tengah zikir itu mati. Kira-kira oh jika kami husnul khotimah, mati dan berzikir. Apa uji guru kami? Su'ul khotimah. Kenapa? Dia keluar dari rumah, itulah berdosa. Lah berdosa karena keluar tanpa izin laki. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya belajar tahu ilmu. Menuji kita tak kena do ngaji berdosa. Cetok ngaji itu gawe baik. Iya, tapi ada aturan. Nah, nak tahu aturan ini dari mana? Dari belajar. Jadi itu pentingnya ilmu. Contoh lain Bapak Ibu. Tentang pentingnya ilmu ini. Jadi ada dulu guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, beliau cerita ada budak ini. Budak ni hobi apa? Galak tahu-tahu kaki keluar misalnya ke situ dakwah 3 hari, 40 hari, nah hobi yang baik. Ini guru kami lagi ngajar di Masjid Lawang Kidul. Jadi adalah budak ini, dia izin pamit dengan guru kami tadi, minta doa. Ngapa? Nak dakwah ke Lampung. Judul nak dakwah ke Lampung tuh gawe baik apa tak baik? Gawe baik jelas. Ikon hari Kemis, posisinya hari Kemis. Waktu dia ngomong minta izin itu. Kapan uji guru kami nak pergi? Kelam ujinya. Jam 7. Apa kelam tuh hari apa berarti? Hari Jumat kan? Jam 7. Hah? Uji guru kami. Kau main Jumat di mana? Ujinya tak ada main Jumat. Kan musafir tak apa-apa. Ngeleng guru kami. Semangat baik nak dakwah pun tadi. Tak terti.
Kenapa Bapak Ibu? Syarat musafir yang boleh meninggalkan sholat Jumat ada aturan. Satu, jarak tempuh perjalanan mencapai marhalatain, 2 marhalah, kurang lebih 84 kilo lah. Dia nak ke Lampung tadi, kira-kira lah masuk belum? Masuk. Dari Palembang ke Lampung masuk 84 kilo, artinya terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia wajib keluar dari baldah, dari kampungnya tadi sebelum subuh. Jadi sudah subuh lah mulai berjalan. Kalau jam 7 itulah sudah subuh, baru berangkat nak pergi. Maka nak berapa baik jarak tempuh perjalanan? Mugolah 1000 kilo, wajib mayang Jumat. Kenapa? Tak terpenuhi syarat yang kedua, wajib keluar dari baldah sebelum subuh. Padahal gawe tadi nak gawe baik dakwah. Kapuk ninggalkan mayang berdosa. Oleh apa? Oleh tak galak belajar. Penting ilmu ini. Contoh lain lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Ini banyak lazim terjadi, tapi bukannya di Tanjung Batu tempat lain. Jadi aku berapa kali napati ada orang mayang, ujungnya mayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sudah bawa cuan. Kancur tuh. Jadi aku takut hobi meranapi gawe orang. Cuma bukan bukan meranapi gawe orang ngapo. Yang baik itu tuh melihat orang mayang apa tuh. Jadi tahu yang ngapo masalah di masyarakat nih. Yang ngapo nak disampaikan. Uji. Akhirnya kok parah ya. Bergesa-gesa ngomongkan yang lain dulu. Akhirnya uji kok ngapo mayang. Tak ada bebacon. Tak ada bebacon, Pak. Tak kena aja mayang udah bebacon. Uji ku bukan, maaf kalau aku salah lihat. Pelihatan kau baik kamu tadi. Udah tuh, toto laruku. Boya dalam mati je bebacon. Bapak Ibu di kitab mana yang ngesahkan mayang dalam mati? Mayang dalam mati itu tak sah. Di dalam sholat ada 5 rukun qauli, rukun ucapan. Termasuk yang rukun ucapan itu Fatihah, diantaranya rukun qauli itu. Seluruh rukun qauli yang 5 itu wajib bersuara, minimal terdengar oleh telinga seorang. Ngerimut baik tak sah, ngerimut baik. Tak naruh suara, lagi tak sah, apalagi dalam hati, belahano tak sah. Wajib ada suara, minimal terdengar oleh telinga seorang. Ya 20 nak kuat nian. Jangan puluh ada orang dengar aku ngomong baik kayak gini, dipraktekannya tekuan. Teko orang kiri kanan terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pendeng imam, bertemu orang model itu, bingung aku imam. Suaranya tuh kuat. Yang 20 nak kuat baik itu minimal terdengar oleh telinga seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi ada suara mesti. Maka ya Allah, alangkah sayangnya kita ikoni orang yang rajin mayang, tapi karena salah tadi, maka terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tak mayang. Menurang tak mayang kali, dapat oke lah. Memang dah mayang. Ikan kita tuh mayang hari-hari. Tapi ngapa? Salah. Makanya Bapak Ibu selalu kami menghimbau jangan pernah bosan malak Pak belajar mayang, belajar wudhu. Kadang ada sebagian orang kita ngaji begitu, belajar apa? Belajar mayang. Coba belajar mayang. Maksud dia tuh mana belajar mayang lah beres. Dia nak ngaji tuh nak ngaji apa? Nak ngaji makrifat. Wah, jago pakam. Lihat-lihat kita ujung-ujungnya gila yang baik lah kayak banyak salah kejadian. Belum lah ngapu-ngapu nak belajar makrifat. Ukur diri Bapak Ibu. Kita ni levelnya level mana? Level TK nak belajar pelajaran budak kuliah yang baik itu kan banyak salah kejadian. Belum lah ngapu-ngapu nak belajar makrifat. Ujung-ujungnya domayang. Ngapu cukup ingat baik eling. Itu kejadiannya tadi.
Maka pentingnya belajar. Jadi itu yang pertama, pentingnya belajar ilmu fikih. Kemudian yang berikutnya, pentingnya keutamaan menuntut ilmu secara umum. Itu berlaku baik nak belajar fikih, pokoknya majelis ilmu lah. Rugi gitu kalau dengar ini tak kita amalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huduri majlis ilmin, hadir di majelis ilmu. Pecah yang kita gawekan Pak Kuariko ni, afdol. Perbahasa afdol tu Bapak Ibu, lebih utama, lebih pakam, lebih hebat. Dari apa? Min salati alfi rakaatin, dari mayang sunnah 1000 rakaat. Siapa yang kau mayang sunnah 1000 rakaat? Tarawih 20, kesal. Dicari-cari di manalah masjid 8. Kesal. Ikan mayang 100 rakaat. Wow, aku tak kau melamayang sunnah 100 rakaat. Tapi duduk di majelis ilmu, kata Nabi SAW, lebih afdal dari mayang sunnah 1000 rakaat. Wa iyadati alfi marid, dan lebih afdal dari nyengok 1000 orang sakit. Pahala nyengok sekok orang sakit, baik Bapak Ibu, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, 70.000 malaikat bersolawat untuk kita. Sekok orang sakit. Nah, duduk di majelis taklim, duduk tegal baik kamu, itu lebih afdal, bukan sama, lebih pakam dari nyengok 1000 orang sakit. Wa huduri alfi janazah, dan lebih afdal dari menghadiri 1000 jenazah. Kita nyolatkan sekok jenazah, uji Nabi, pahala mayangkan sekok orang mati itu pecah gunung Uhud 1 kirot, pahalanya 1 kirot. Sahabat bertanya, bak mana 1 kirot tuh wahai Rasul? Pecah gunung Uhud, uji Nabi. Yang pernah umrah, pernah haji, terlihat gunung Uhud tuh besar. Sekok mayangkan orang mati, kali 1000. 1000 kali mayangkan orang mati. Duduk tegal di pengajian ini lebih afdol dari mayangkan 1000 orang mati. Keulangi lagi, lebih afdal dari salat sunnah 1000 rakaat, lebih afdal dari menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal dari menghadiri 1000 jenazah. Itu baru hadir baik. Kamu datang ke masjid kan? Melihat aku ngerepet. Udah tuh tidur. Balik ke rumah ditanya, yang apa jican tadi? Haram tahu. Dia tidur. Tidur. Duduk tekantuk tadi dapat dah pahala yang disebut Nabi kan, oleh ayah lemaknya. Maka guru kami dulu, mana habis tak tahan nak tidur, bawa ke kasur tu ke masjid, nguling, nyari pahala kan. Belum lagi kalau didengarkan, diamalkan, diajarkan ke orang, ayah duduk lagi, itu pecah perwalian. Maka benarlah kata Nabi SAW, wa asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, paling besar penyesalan seseorang di hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi, seseorang yang sempat ada waktu untuk menuntut ilmu, falam yatlub, tapi dia tak nak datang, dia tak nak hadir. Di parak rumahnya ada majelis ilmu, cara cepat dapat pahala, tapi dia tak galak, itu paling besar penyesalan kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah malam ini Bapak Ibu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk istiqomah. Maka guru-guru kita itu walaupun mereka sudah alim, mereka tak ada malu datang di pengajian muridnya. Bukan oleh dia tak terti apa yang diajar, itu budak lagi belajar di dia. Tapi guru-guru kita hadir. Kenapa? Nak ngambil pahala duduk di majelis ilmu. Jadi barangkali malam ini belum dulu kita mulai masuk pelajaran. Pertemuan pertama kan, pembukaan dulu. Aku tuh agar kamu semangat nak ngaji pakai semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, kaji insyaallah pertemuan berikutnya baru kita mulai masuk pelajaran. Ikan isak jam berapa? 2. Ikan cak habis kan? Nah, habis dah jadilah dulu. Jadilah dulu. Yang nak bertanya kan aku nak bertanya kaki baik, simpan dulu. Tak bertanya ke udah mayang. Jadi kita tak ada lanjut lagi, Bapak Ibu sudah isak tak ada lanjut lagi. Ngapo pengalaman kami apa sudah isak kalau lain gawe. Lah banyak gawe yang nak bak itu, yang nak ke situ. Pikiran telah tak ada lagi. Jadi sudah batas isak ikut baik.
Nah, kaki kita atur waktunya, berapa menit pengajian, berapa menit kita tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.